Hai, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang enzim dan perannya sebagai biokatalis di dalam sel. Biokatalis adalah molekul yang berperan dalam mempercepat terjadinya reaksi. Nah, menarik bukan? Mari kita baca lebih lanjut. Enzim adalah globular protein yang berfungsi untuk mengkatalisa reaksi kimia dalam suatu makhluk hidup. Enzim bersifat sangat spesifik, dapat meningkatkan kecepatan reaksi, namun tidak berubah pada akhir reaksi. Enzim juga mudah mengalami denaturasi oleh beberapa perlakuan, seperti panas dan adanya bahan kimia tertentu. Mengapa kita memerlukan enzim? Karena di dalam sel, semua reaksi terjadi pada kondisi fisiologis. Kita tidak dapat meningkatkan suhu maupun tekanan dari dalam sel. Oleh karena itu, reaksi bisa berjalan sangat lama. Karena itulah diperlukan enzim untuk mempercepat terjadinya reaksi. Lalu, bagaimana enzim bekerja? Enzim dapat berikatan dengan substrat melalui sisi aktifnya. Sisi aktif adalah suatu kantung yang terbentuk karena protein mengalami folding. Residu asam amino yang ada pada sisi aktif akan menentukan spesifitas dari suatu enzim. Seperti kita lihat pada gambar ini adalah posisi sisi aktif dari enzim chymotrypsin. Sisi aktif melibatkan sejumlah kecil residu asam amino yang sebenarnya berikatan langsung dengan substrat. Sementara residu asam amino yang lain diperlukan untuk mempertahankan residu-residu pada sisi aktif pada posisinya. Interaksi enzim dengan substrat pada sisi aktif digambarkan dengan dua teori, yaitu lock and key dan teori induced fit. Pada teori lock and key, bentuk substrat dan sisi aktif enzim sangatlah cocok, sehingga keduanya bisa saling berikatan. Sementara pada teori induced fit, bentuk sisi aktif dari enzim tidak sepenuhnya cocok dengan substrat. Namun adanya interaksi enzim substrat dapat menginduksi enzim melakukan perubahan menyesuaikan bentuk substrat. Pada teori induced fit, enzim sangat mungkin berikatan dengan beberapa tipe dari substrat. Residu asam amino pada sisi aktif juga dapat menentukan spesifitas dari enzim tersebut. Pada gambar ini menunjukkan bahwa sisi aktif dari tripsin memiliki residu asam amino bermuatan negatif. Hal inilah yang memungkinkan menyebabkan tripsin bisa berikatan dengan asam amino dengan rantai samping positif seperti arginin atau lisin. Sedangkan pada sisi aktif chymotrypsin terdapat hydrophobic pocket, sehingga memungkinkan enzim ini berikatan dengan asam amino yang memiliki rantai samping fenilalanin, tirosin, ataupun triptofan. Selain itu, beberapa enzim juga memerlukan adanya molekul lain yang kita sebut sebagai kofaktor. Apoenzim adalah enzim yang memerlukan kofaktor, namun belum berikatan dengan kofaktornya. Apoenzim ini merupakan enzim yang inaktif. Aktivasi diperlukan dengan cara berikatan dengan molekul yang disebut kofaktor tadi, bisa berupa molekul organik maupun molekul yang anorganik. Apoenzim yang sudah berikatan dengan kofaktornya disebut sebagai holoenzim, yaitu merupakan enzim yang komplit dan aktif. Kofaktor dapat berupa ion logam yang dapat berperan sebagai jembatan antara enzim dengan substrat atau berkombinasi dengan protein enzim supaya dia menjadi katalis yang aktif. Yang kedua dapat berupa koenzim yang merupakan molekul organik non-protein. Berikut ini adalah contoh dari beberapa kofaktor dari suatu enzim, baik golongan koenzim yang merupakan molekul organik dan golongan yang dari ion logam. Pada gambar berikut merepresentasikan bagaimana enzim alkohol dehidrogenase yang membutuhkan suatu koenzim yang disebut NAD+. Pada gambar ini, etanol digambarkan sebagai molekul berwarna abu-abu, merah, dan putih yang berperan sebagai substrat. Kemudian, ada sisi aktif berupa residu serin, ada molekul NAD+ yang berperan sebagai koenzim yang ditunjukkan dengan warna sian, kemudian adanya hydrophobic pocket dari enzim yang mendukung terjadinya interaksi antara enzim dengan substrat. Sedangkan pada gambar ini kita bisa melihat bagaimana zinc ion yang berperan sebagai kofaktor pada enzim karboksipeptidase. Pada suatu reaksi kimia, substrat akan diubah menjadi produk. Pada reaksi yang dikatalisa oleh enzim,
Substrat sebelumnya akan berikatan dengan sisi aktif dari enzim untuk membentuk enzim substrat kompleks. Setelah itu, produk dihasilkan dan produk akan lepas dari enzim. Pada akhir reaksi, enzim tidak akan berubah, kembali seperti awalnya. Cara kerja enzim sebagai biokatalis adalah dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk dimulainya suatu reaksi. Seperti kita lihat pada gambar ini, ketika ada enzim maka energi aktivasi akan turun, sehingga reaksi akan lebih cepat terjadi. Pada tabel ini bisa kita lihat beberapa contoh reaksi yang berlangsung tanpa menggunakan enzim ternyata membutuhkan waktu yang lama dengan laju reaksi yang rendah. Setelah dikatalisa oleh enzim, terjadi peningkatan kecepatan reaksi secara ekstrim. Aktivitas enzim menunjukkan seberapa cepat enzim itu bekerja, atau kita ketahui dengan kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi dihitung dari jumlah substrat yang berubah atau jumlah produk yang terbentuk setiap waktu tertentu. Beberapa faktor mempengaruhi kecepatan reaksi, seperti adanya pengaruh pH, suhu, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, dan adanya molekul aktivator maupun inhibitor. Pengikatan substrat pada sisi aktif suatu enzim melibatkan interaksi antara gugus reaktif dari rantai samping asam amino pada sisi aktif. pH dari suatu medium akan mempengaruhi derajat ionisasi baik pada substrat maupun asam amino pada sisi aktif, sehingga akan mempengaruhi adanya pengikatan antara enzim dengan substrat. pH yang ekstrim juga menyebabkan enzim mengalami kerusakan karena enzim bisa kehilangan struktur tersiernya karena proses denaturasi. Ketika gugus reaktif yang terlibat dalam interaksi pengikatan antara enzim dan substrat umumnya tidak bermuatan, maka enzim tersebut akan memiliki broadening pH untuk aktivitasnya. Sementara apabila gugus reaktif yang terlibat dalam interaksi antara enzim substrat umumnya bermuatan, maka enzim tersebut akan memiliki narrowing pH. Temperatur akan mempengaruhi kecepatan reaksi dari suatu reaksi enzimatis. Suhu yang tinggi akan meningkatkan energi kinetik pada sistem, sehingga mempercepat terjadinya reaksi. Namun, jika suhu terus ditingkatkan melampaui suhu optimum enzim tersebut, enzim bisa mengalami denaturasi atau kehilangan struktur 3 dimensi karena adanya panas. Peningkatan konsentrasi enzim juga akan meningkatkan kecepatan reaksi sampai pada saat titik tertentu ketika konsentrasi substrat menjadi pembatas. Demikian pula dengan konsentrasi substrat, peningkatan konsentrasi substrat akan meningkatkan kecepatan reaksi sampai pada titik optimum di mana meningkatnya substrat tidak akan meningkatkan kecepatan reaksi karena jumlah enzim yang terbatas. Selain itu, juga terdapat pengaruh aktivator dan inhibitor. Aktivator adalah molekul yang ketika berikatan dengan enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi dari enzim tersebut. Sementara, inhibitor adalah molekul yang ketika berikatan dengan enzim dapat menurunkan kecepatan reaksi dari enzim tersebut. Pada enzim, seringkali juga terdapat regulasi allosterik. Pada regulasi allosterik, biasanya enzim terdiri dari multi subunit, di mana baik aktivator maupun inhibitor atau multiple aktivator atau inhibitor dapat berikatan secara spesifik pada region tertentu yang disebut sebagai regulatory domain dan menyebabkan perubahan konformasi dari sisi katalitik domain yang dapat mengaktifkan atau menginaktifkan suatu enzim. Seperti kita lihat pada gambar berikut. Ketika allosteric inhibitor berikatan pada regulatory domain dapat menyebabkan catalytic domain menjadi inaktif sehingga substrat tidak dapat menempel. Sementara apabila allosteric aktivator menempel pada regulatory domain dapat menyebabkan catalytic domain menjadi aktif sehingga substrat dapat berikatan. Reaksi enzimatis di dalam sel seringkali juga memiliki mekanisme feedback inhibition. Pada mekanisme feedback inhibition, biasanya produk akhir dari suatu pathway akan berperan sebagai allosteric inhibitor dari suatu enzim yang berperan pada tahap awal pathway tersebut. Sehingga ketika produk sudah berlebih, produk tersebut akan menginhibisi reaksi pada enzim awal sehingga keseluruhan pathway tidak dapat dijalankan.
Secara umum ada dua penamaan enzim. Yang pertama adalah nama trivial. Nama ini biasanya didasarkan pada sumber, fungsi, reaksi yang dikatalisa dari enzim tersebut. Misalnya enzim tripsin, trombin, pepsin. Yang kedua adalah nama sistematik. Nama ini merupakan hasil nomenklatur dari Komite International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Pemberian nama ini mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh organisasi ini. Berdasarkan nomenklatur, enzim dibagi menjadi 6 kelas utama. Yang pertama adalah oksidoreduktase yang mengkatalisa reaksi oksidasi reduksi. Yang kedua adalah transferase yang mengkatalisis reaksi transfer gugus. Yang ketiga adalah hidrolase yang mengkatalisa reaksi hidrolisis, yaitu transfer suatu gugus fungsional ke air. Yang keempat adalah liase, di mana terjadi penambahan atau penghilangan suatu gugus untuk membentuk ikatan rangkap. Yang kelima adalah isomerase yang mengkatalisis reaksi isomerasi. Dan yang keenam adalah ligasi, yaitu penggabungan dua molekul substrat melalui proses ATP hidrolisis. Secara umum, sistematika penamaan enzim sebagai berikut. Enzim harus diberi nama, kemudian diberi akhiran ase untuk satu enzim tunggal. Penamaan enzim didasarkan pada reaksi yang dikatalisa. Penamaan dan pengomokan enzim didasarkan pada reaksi yang dikatalisa bersama dengan nama substratnya. Sistematika klasifikasi dan penomoran enzim didasarkan pada EC number atau Enzyme Catalyzed Reaction. Yang pertama, huruf A menunjukkan nomor di mana 6 kelompok kelas utama enzim. Huruf B menunjukkan subkelasnya, huruf C menunjukkan sub-subkelasnya, dan huruf D menunjukkan serial number dari enzim tersebut. Misalnya, enzim nukleoside monofosfat atau NMP kinase. EC number-nya 2744, di mana kelasnya adalah kelas nomor 2, yaitu kelas transferase. 7 itu menunjukkan adanya gugus fosfat, 4 menunjukkan adanya fosfat aseptor, yang keempat adanya precise aseptor, yaitu NMP, nukleoside monofosfat. Kita sudah mempelajari apa enzim itu, bagaimana enzim bekerja, dan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi kecepatan reaksi enzimatis. Kita juga sudah belajar bagaimana enzim dikelompokkan dan diberi nama. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Sampai jumpa.